Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fariha Junaidi. Di sini saya perwakilan kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai rancangan pembelajaran dalam UPD. Kami dari kelompok 7 beranggotakan saya Fariha Junaidi dan Egy Wahyuni Ventri. Lalu kami akan membahas poin ke-7 yaitu to be organized. To be organized diatur untuk pemahaman yang mendalam, bukan superficial. Pada konsep ini memiliki pentingnya keteraturan dalam belajar dan bekerja agar dapat mencapai pemahaman yang mendalam dari materi atau tugas yang diberikan. Jika tugas yang diberikan dilakukan secara terorganisir, maka individu akan dapat mengelola waktu dan sumber daya dengan lebih efektif. Fokus pada hal-hal yang penting serta dapat menghindari gangguan yang dapat menghambat pemahaman secara mendalam. Pertanyaannya ada 3. Yang pertama yaitu pengalaman belajar apa yang paling baik sehingga dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik. Pengalaman belajar dengan menerapkan mode pembelajaran yang mampu mengembangkan keterampilan berpikir kritis peserta didik dan rasa ingin tahu. Hal ini dikarenakan kemampuan berpikir kritis merupakan hal penting dalam pembelajaran pada abad 21. Contohnya adalah mode pembelajaran berbasis masalah, proyek atau penemuan. Mode pembelajaran tersebut dapat menciptakan pengalaman belajar bagi peserta didik sehingga peserta didik dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana meminimalkan kemungkinan kesalahpahaman? Kesalahpahaman dapat terjadi karena berbagai faktor seperti ketidakjelasan tujuan pembelajaran. Lalu yang kedua, komunikasi guru yang tidak efektif, dan yang ketiga, tidak adanya kegiatan umpan balik. Lalu cara yang dapat dilakukan untuk meminimalisir kesalahpahaman tersebut adalah yang pertama menerapkan model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang kedua menetapkan tujuan pembelajaran dengan jelas. Yang ketiga mendorong pembelajaran yang bermakna. Yang keempat menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Yang kelima menggunakan media pembelajaran yang konkret. Yang keenam menggunakan sumber belajar yang tepat dan mudah dipahami. Yang ketujuh memberikan kesempatan untuk bertanya apabila ada yang kurang jelas atau kurang dipahami. Yang kedelapan mendorong kegiatan refleksi dan metakognisi. Lalu yang terakhir menerapkan teknik scaffolding. Pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana mengatur dan mengurutkan pengajaran dan pembelajaran untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas. Sebagai pendidik, perlu mengatur dan mengurutkan pengajaran dan pembelajaran agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan peserta didik dapat terlibat secara aktif. Adapun langkah yang dapat dilakukan adalah yang pertama menentukan tujuan pembelajaran dengan jelas. Yang kedua menggunakan model pembelajaran yang kooperatif dan menarik. Yang ketiga memberikan materi pembelajaran sesuai dengan konteks lingkungan sekitar peserta didik. Lalu yang keempat melakukan ice breaking untuk mengembalikan fokus peserta didik. Lalu yang terakhir melakukan refleksi pembelajaran. Baiklah, sekian dari kami. Lebih dan kurang kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.